Halo semuanya, selamat datang di Bedah Topik kita kali ini. Hari ini kita akan langsung mengupas sebuah situasi berisiko tinggi yang jujur aja sering banget bikin perut mulas. Gimana sih caranya bilang nggak setuju ke orang yang posisinya jauh di atas kita, entah itu atasan langsung atau bahkan bosnya bos kita. Ini kan momen kritis banget dalam karir siapapun. Makanya hari ini kita bakal membekali Anda dengan panduan taktis supaya bisa menghadapinya dengan super percaya diri. Oke, mari kita bedah ini. Coba bayangkan skenario yang pasti terasa sangat nyata. Gimana kalau ide bos Anda itu udah jelas-jelas bakal gagal total? Katakanlah tiba-tiba ada klien minta tenggat waktu yang sama sekali nggak masuk akal, atau kolega senior nyuruh Anda menyetujui proposal proyek yang Anda tahu persis bakal jadi bencana besar buat departemen. Anda bakal berani bersuara atau milih cari aman dan nunduk aja? Bikin deg-degan banget kan posisinya? Kalau Anda udah mulai ngerasa cemas, tenang aja. Kita punya buku pedoman langkah demi langkah. Pertama kita bahas resiko jika diam, lalu memilih waktu dan tempat, merancang proses ketidaksetujuan, menyusun skenario argumen, dan terakhir menyempurnakan cara penyampaian. Yuk langsung kita mulai. Bagian pertama, risiko jika diam. Di sini kita harus membalikan skenario rasa takut kita sendiri. Sebagai manusia, wajar banget kalau otak kita ini diprogram buat selalu cari aman. Kita secara insting pasti takut dipecat atau nyari musuh kalau berani angkat bicara. Tapi pakar komunikasi Joseph Grenny ngasih saran yang menarik banget. Kita harus membalik cara pandang ini. Coba deh bandingkan risiko jika berbicara dengan risiko jika diam. Pikirkan, apa sih yang hilang kalau Anda milih diam? Peluang krusial apa yang bakal dilewatkan sama tim? Proyeknya bisa aja hancur berantakan di kemudian hari cuma gara-gara Anda nggak ngomong dari awal. Jadi, tanyakan ke diri Anda, dari dua skenario ini mana sih yang sebetulnya lebih berisiko dan lebih buruk buat Anda dan tim dalam jangka panjang? Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini saling berkaitan di langkah kedua, memilih waktu dan tempat. Ini ibarat menata panggungnya. Biasanya nih, begitu kita ngerasa nggak setuju, insting pertama kita pengen langsung nyerocos ngasih argumen saat itu juga. Ternyata itu keliru besar. Menunda konfrontasi itu justru jauh lebih strategis loh. Jeda waktu yang terencana ini ngasih Anda kesempatan buat riset fakta-fakta kuat demi membackup argumen Anda, dan juga buat ngumpulin dukungan dari rekan-rekan kerja yang sejalan. Plus, yang nggak kalah penting, Anda jadi punya waktu buat cari tempat diskusi yang lebih privat dan santai. Ingat, menghindari perdebatan di depan umum itu otomatis menyelamatkan ego bos Anda dari rasa malu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, merancang proses ketidaksetujuan. Di sini, kita beralih dari mode siap tempur ke persiapan taktis. Pakar komunikasi Holly Wicks punya analogi yang brilian banget soal ini. Dia bilang, ini bukan pertandingan tinju, ini lebih seperti permainan catur. Kalau di ring tinju kan tujuannya jelas ya, saling adu jotos sampai ada yang jatuh. Tapi kalau main catur, Anda harus mikir strategis. Ketidaksetujuan itu sebenarnya adalah serangkaian langkah atau manuver taktis buat mencapai tujuan bersama, sambil memastikan harga diri dan integritas semua orang tetap utuh. Nah, salah satu langkah catur yang paling proaktif di sini adalah mendapatkan izin tersirat. Maksudnya gini, jauh sebelum ada ketegangan, pas suasana kerja lagi santai-santainya, Anda tanya duluan ke bos tentang gimana cara terbaik nyampain pendapat kalau suatu saat kalian beda pendapat. Anda bisa nanya santai aja. Misalnya, ke depan kita ada beda pendapat nih, Bapak atau Ibu lebih suka saya nyampainnya gimana ya? Dengan membangun kesepakatan ini di awal, pas masalahnya beneran muncul, atasan Anda ngerasa udah ngasih lampu hijau. Konflik pun bisa diredam sebelum memanas. Bagian 4. Menyusun skenario argumen. Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah taktik pemilihan kata yang tepat saat percakapan benar-benar dimulai. Disinilah kita benar-benar turun ke taktik praktis. Ada 3 langkah krusial yang harus Anda ingat. Pertama, selalu ulang dulu ide awal mereka. Ini nunjukin kalau Anda itu beneran dengerin. Kedua, mintalah izin untuk nggak setuju. Coba bilang, saya punya pandangan yang sedikit berbeda nih, boleh saya sampaikan? Pertanyaan ajaib ini bikin bos Anda ngerasa diundang untuk berdiskusi secara sukarela, bukan merasa diserang. Dan yang ketiga, sambungkan argumen Anda ke tujuan bersama, misalnya target profit atau budaya tim yang sehat. Tunjukkan dengan jelas bahwa kalian berdua itu sebenarnya ada di kubu yang sama. Terakhir, bagian 5. Menyempurnakan cara penyampaian. Sehebat apapun skenario kata-kata Anda, bahasa tubuh dan ekspresi kitalah penentunya. Dan ini dengan brilian menunjukkan kenapa kita harus ekstra hati-hati. Aturan utamanya tetaplah netral. Kalau Anda bilang beli alat mahal sekarang itu keputusan yang terburu-buru, kata terburu-buru ini sifatnya menghakimi, dan bos pasti langsung pasang badan buat defensif.
Coba bandingin kalau Anda pakai fakta murni. Harga alatnya lagi tren turun nih. Kalau kita nunggu sebentar, kita bisa hemat uang perusahaan. Wah, beda jauh kan rasanya? Dengan membuat kata-kata yang emosional, fokus obrolan tetap aman pada pemecahan masalah. Jadi, ini dia checklist singkat buat Anda. Pertama, tetap tenang, tarik napas dalam, dan bicara perlahan. Kedua, tunjukkan kerendahan hati, pakai aja kalimat seperti, ini cuma sekedar pemikiran saya aja supaya kedengarannya mengundang dialog. Ketiga, tetap netral, cukup fokus ke fakta tanpa embel-embel emosi. Dan keempat, tetap hormat tapi tegas. Kalau Anda bilang, tentu keputusan akhirnya tetap di tangan Bapak atau Ibu, itu benar-benar aksi penyeimbang yang sempurna antara mempertahankan argumen sekaligus mengakui penuh otoritas mereka. Sangat elegan. Sebagai penutup bedah topik kita kali ini, saya mau menantang Anda dengan satu pertanyaan penting. Apa sih harga yang harus dibayar dari diamnya Anda hari ini? Menentang atasan itu emang nyeremin, tapi membiarkan tim Anda meluncur bebas menuju kegagalan, itu udah pasti jauh lebih parah. Jadi, berhenti menghindari konflik. Pakai buku pedoman ini, siapkan fakta-faktanya, dan buatlah langkah catur strategis pertama Anda. Terima kasih udah mengupas topik seru ini bareng saya, dan sampai jumpa di lain kesempatan.